lalu kan pemberitahuan tentang sampai kita bertentang kan format hari ini salahnya apa jadi biasanya hari ini sudah kedua ya terima kasih Pak. Sudah 7.15, literasinya sudah. Sudah. Oke, jadi silakan. Oke, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoanya Pano boleh? Oh enggak berapa? Oke, kalau gitu ya minta bantuannya Daryl deh. Ya semuanya kita mulai dalam hari ini sebenarnya kita sudah supaya kita masuk dan Oke, terima kasih Daryl. Sebelumnya selamat pagi. Oke, masih semangat toh? Masih. Oke, kayaknya kemarin capek kartinian ya. Oke, kemarin katanya banyak yang lomba anu itu Prancis ya katanya. Siapa dulu?
Menang itu enggak? Lebihnya gimana? TV. TV itu mana? Daerah SMA 9. Tapi juara loh. Ada yang juara. Ada yang juara dari kelas lain. Di sini belum besok lagi sampai menang ya. Oke. Tadi yang nggak masuk siapa? Panu. Satu lagi. Hanya Panu. Panu sama. Neo kan? Panu Neo kan? Maulana. Oke, kemarin kan masih ingat tugasnya yang merapikan naskah drama sudah kan? Sudah dikumpul di Google Drive. Sudah dirapikan. Kemarin kan tak minta pakai laptop aja tapi biar gampang. Sudah ya? Gimana kok diam-diam baik? Kita lihat di Google Drive sudah ada opsinya. Oke. Sudah jadi toh naskah dramanya? Drive-nya kemarin yang suruh di scan itu loh. Belum di scan. Oke. Kita lihat kalau dimasukin nanti. Sekarang dimasukin aja. Belum aja. Oke. Coba saya kasih anunya lagi ya, apa namanya ini ya. Tapi udah jadi kan? Oke, sudah kumpul berarti ya. Coba kita scan ini. Ini link biasanya di sini. Yang ngirim perwakilan aja nggak usah. Semua nanti malah kebanyakan ya. Satu aja, satu. Ya ya. Oke, makasih. Sudah. Yang kan banyak banget. Sudah bisa? Sudah ya. Oke, sambil mengirim ya. Kemarin kan pas di aula minggu lalu itu saya lihat sudah banyak yang udah mempraktekkan dramanya gimana, terus apa tugas-tugasnya itu kan ada yang jadi misal tokoh utama, terus ada yang protagonis antagonis gitu ya. Sebagian juga kemarin sepertinya baru menentukan tokohnya hari Kamis minggu lalu ya, yang kelompoknya Panu dan kawan-kawan ya. Nah ini yang kelompoknya Panu udah semuanya dapat ya perannya ya, ya kan? Sudah ya, oke. Nah
kalau saya lihat kemarin itu yang progresnya cepat tuh punya si Daryl Abbott ya. Kemarin sepertinya udah pakai apa properti sendal di Leopard kemarin itu. Iya kan? Terus udah aktingnya itu udah mulai kelihatan gitu ya. Kelompok lain juga udah mikirin aktingnya kan, gimana besok? Ya kan? Oke. Nah hari ini sebenarnya kita mau belajar soal ekspresi dan gaya bermain dalam drama ya. Itu kaitannya besok bagaimana kita mengekspresikan karakter kita. Kan di sini semua berperan jadi karakter, ya kan? Ada yang nggak berperan nggak? Yang di luar tokoh ada ya? Ada yang jadi penulis kan? Yang jadi penulis siapa? Bisa tunjukkan. Atau yang nggak berperan sebagai tokoh siapa? Ada? Siapa? Jadi penulis, berarti nggak tampil ya? Yang kelompok lain semua tampil? Iya. Oke, cuma satu dua. Dua. Jadi apa? Oke. Kalau yang kelompok lain semua berperan ya? Oke, nggak apa ya? Ada yang jadi apa namanya penulis juga boleh ya kan semua boleh ya. Oke, tulisannya kelihatan nggak ya? Apa terlalu kecil? Terlalu kecil, kita kerjakan. Oke. Nah ekspresi ini kan kalau kita berperan menjadi sebuah tokoh itu ya kan menampilkan bagaimana tokoh itu seharusnya toh. Kalau di sini kemarin kita lihat itu kebanyakan menjadi diri sendiri ya, iya kan? Iya kan? Saya kira tuh kemarin ada nama tokohnya misal sebagai apa gitu ya, atau sebagai ibu atau sebagai ayah gitu ya. Kebanyakan jadi diri sendiri ya, iya kan? Kalau kemarin baru jadi apa? Tapi ada namanya. Apa cuma siswa yang nakal gitu? Namanya? Berarti sebagai diri sendiri ya. Oke. Ekspresi ini intinya itu bagaimana mengungkapkan gagasan, perasaan melalui gerak wajah ya kan. Nah, di sini bukan hanya gerak wajah, itu ada anggota badan dan kata-kata juga. Nah, kalau kita bermain drama, kira-kira ekspresinya itu apa aja? Apa aja ekspresi yang biasanya kita munculkan itu apa? Bahagia, oke, betul ya. Yang pentingnya ekspresi itu kan sebenarnya mendukung bagaimana nanti aku sebagai pemeran tokoh itu bisa menghadirkan tokoh itu sebagai tokoh yang nyata gitu loh. Jadi kita memang memerankan tokoh bisa diri kita. Nah tapi misal kalau tadi Daryl menjadi anak nakal itu gimana ekspresinya gitu ya. Kadang kan menjengkelkan gitu ya. Menjengkelkannya itu bagaimana gitu. Misal disuruh mengikuti aturan kok ngeyel gitu ya. Nah tadi betul yang dikatakan Mbak apa? Sila. Oke, tadi ada ekspresi ya, ada marah, sedih, bahagia, terkejut ya. Ini ekspresi dasar dalam drama. Tapi masih banyak lagi ya. Seperti misal menggerutu, ada bingung gitu ya. Nah kalau marah itu kan biasanya identik dengan apa?
kayak emosi gitu ya, meluap-luap gitu. Nah kalau sedih itu kita apa? Sedih itu biasanya diungkapkan gimana supaya nampak sedih? Nangis ya, tapi apa melulu nangis gitu? Enggak ya, misal cemburu bisa ya. Terus bahagia bisa dengan senyuman ya kan. Kalau terkejut ini lebih pada apa? Kaget gitu ya. Kemarin pas pertemuan sebelumnya itu kan udah meragain satu-satu itu ya. Perwakilan itu yang siapa kemarin itu yang suruh nunjuk itu nanti memerankan ekspresi apa gitu ya. Dan sekarang minta bantuannya teman-teman bisa berdiri bareng-bareng, saling berhadapan dalam satu meja. Oke. Coba kita latihan menampilkan ekspresi. Oke, semua ada pasangannya ya. Teman sendiri. Dia sendiri siapa? Ada yang sendiri. Sini sendiri, sini juga sendiri. Iya, bergabung boleh. Oke, sini, ya silakan berdiri ya sudah. Oke, coba kita belajar berekspresi yang serius ya. Coba kalau marah itu gimana coba sekarang? Tunjukkan ekspresi marah dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo. Ekspresi marah. Oke. Ini mana? Ini sini mana? Ini. Nanti yang nggak marah dapat hadiah. Oke. Ini. Ya. Yuk ayo jangan marah dan mendominasi salam. Ya ya. Oke, sekarang ekspresi yang baru ya. Nah, sedih. Ayo. Siapkan dulu. Ekspresinya siapkan dulu. Nanti dalam hitungan 3 langsung sedih. Ke depan. Satu, 2, 3.
Sekarang semua memperhatikan. Coba sekarang coba buat peragaan ya kan, bagaimana nanti ada yang sampai sedikit masalahnya membuat orang sendiri buat semacam peragaan nanti salah satu buat sedikit. Oke, sekarang yang lain menyimak ya, gimana ya? Itu kan Pak Dio ya. Sudah menunjukkan sini. Oke. Bahagia kemana coba? Udah duduk. Ya udah lagi. Oke. Bahagia kelihatannya paling bawah. 3, 2, 1. Sekarang terkejut. Gimana terkejutnya? Saya menghela nafas. Dari 3, 2, 1. Oke. Sini. Gimana terkejutnya? 3, 2, 1. Oke, silakan duduk semua. Oke, bagus ya. Oke, jadi fungsinya ekspresi itu kan untuk menunjang peran kalian ya. Jadi kan misal ada marah, terkejut, ya kan. Nah itu besok kalau misal karakternya pemarah ya kan, ya jangan senyum-senyum ya. Marah ya marah, harus keluarkan marahnya dengan serius ya. Kayak misal ada yang karakternya serius, nah jangan ketawa-ketawa atau malah membicarakan hal lain gitu ya. Misal kan ini kan dengan temennya kan, nah, kan kalau dengan temennya itu kan kadang suka ketawa-ketawa gitu ya, itu coba dikurangi gitu ya. Seolah-olah kita memang dalam konflik nyata gitu ya. Misal kalau ada yang kemarin tuh
yang ceritanya aku apalnya yang ceritanya Pandai itu yang dari murid Papua itu ya, ceritanya dari Papua terus apa kayak diintimidasi ya, diintimidasi dengan yang budayanya lebih dominan. Nah itu ya kalau misal jadi orang Papua kan bisa ditampilkan ya logat-logatnya gitu ya. Terus kemarin yang ada yang ceritanya murid pindahan dari sekolah internasional ya kan, nah ini kan agak jutek gitu ya, agak apa namanya, nah ini itu gimana gitu ya, kan agak cuek dengan semua orang nah gitu ya. Jadi jangan kayak teman-temannya kan gitu ya. Jadi lebih istilahnya kalau dalam drama itu seolah-olah itu panggung nyata gitu ya, jangan kayak main-main gitu ya, jangan kayak teman-temannya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait intonasi. Nah, intonasi itu juga berhubungan dengan ekspresinya ya. Kalau marah itu cenderung nada kita itu naik apa turun? Naik ya. Kalau misal hanya datar-datar itu misalnya ketika apa itu? Ekspresi ketika apa? Kalau cuma ngomongnya datar, aku hari ini sedang lelah. Bisa tenang kan kalau menggunakan intonasi yang rendah itu. Ya. Bisa kan ketika berbicara biasa, misal dengan teman-teman belum ada ekspresi marah atau biasa apa, hanya masih menyampaikan informasi kan nggak harus semua sepanjang dialog itu marah-marah terus, naik-naik terus ya. Nah makanya di sini sebenarnya kita juga perlu belajar intonasi ya. Nah intonasi itu sebenarnya paling mudah. Kalau di naskah teman-teman ada petunjuk enggak, misal marah gitu enggak di dalam kurung itu, misal marah atau misal sedih gitu, enggak ada ya? Atau belum ditambahkan? Tapi enggak apa-apa. Sebenarnya yang bisa jadi patokan itu kalau mau pakai apa namanya di kalimat itu kita memperhatikan penggunaan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Tanda titik ini kan ini menghasilkan intonasi yang lebih datar ya. Jadi intonasinya itu lebih datar, berakhiran datar. Kalau tanda seru itu nanti menjadi naik di akhir, atau malah dari awal itu naik. Nah kalau tanda tanya ini lebih ke bisa disebut agak gelombang ya, atau agak naik sedikit. Nah ini maksudnya apa loh? Kalau dalam kalimat itu biasanya kan tanda akhirannya itu kan ada 3 ini ya. Maka kalau di bahasa Indonesia itu kan ini menjadi kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat interrogatif ya. Ya kan? Nah, misal apa ya? Untuk memberi contoh yang gampang itu, aku sedang lelah. Ini coba bacanya gimana? Kalau berakhiran titik, aku sedang lelah. Kalau saya ganti tanda seru, naik berubah nggak? Coba gimana bacanya? Sudah lelah. Aku sudah lelah, marah. Misal temennya tadi capek-capeknya kok, ayo kita pergi ke kantin. Aku sudah lelah gitu. Ayo nggak apa-apa gitu ya. Sampai 2 kali. Aku sudah lelah. Gitu. Aku sudah capek. Gitu ya. Nah ini kan pas bagian letangnya ini naik ya intonasinya. Berbeda dengan yang tanda tanya. Nah, tanda tanya itu kan biasanya buat pertanyaan ya. Apakah kamu lelah? Nah ini beda lagi kan dengan ini. Apa? Kalau sebenarnya gimana kalau berakhiran tanda tanya?
Gimana tadi? Lelah kan agak gelombang ya, agak kamu lelah gitu ya. Jadi ada akhirannya ini, tiga akhiran ini menentukan nanti bagaimana bunyinya ya. Lalu akhirannya ini kalau diperhatikan supaya nanti ketika kita melafalkan artikulasinya itu lebih benar ya, gitu ya. Oke. Coba sekarang kalau untuk latihan ya, coba kita di sini pasti punya hafalan naskah dramanya ya. Satu kalimat aja punya ya. Punya satu bagian yang paling dihafal-hafal. Coba minta untuk nanti satu kalimat yang menunjukkan karakterku itu siapa gitu, coba dikasih contoh ya. Misal aku sebagai siswa nakal, nah terus misal dialog untuk apa aku sekolah gitu ya, misal gitu ya. Misal coba dikasih contoh satu kalimat gitu ya, satu kalimat di yang kalian punya, nanti coba intonasinya gimana gitu ya. Oke, coba kalau dari sini coba lipat satu kalimat dalam dialognya sebagai apa, nanti tidak satu kalimat aja, intonasinya gimana gitu. Coba temannya perhatikan. Lepas sebagai Pak RT, nama RT-nya gimana nih ceritanya? Oke, Pak RT memberi informasi ketika apa coba? Coba minta dilafalkan satu, nanti biar teman-teman tahu Pak RT itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing warga Surabaya, amargi sampun kalebet musim panen, pasti ngajeng desa kita badhe ngadakan acara ngerti bumi. Warga Surabaya diharapkan bisa ikut semua nggih. Kita pakai adat desa supaya tetap lestari. Oke, tadi menunjukkan seorang Pak RT belum? Kenapa belum? Kurang bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak itu biasanya gimana tuh? Serah gitu ya. Suaramu banget ya. Tapi di sini intonasinya udah betul ya, karena dalam misal tadi suasananya mengumumkan dalam rapat ya, kan lebih ke flat gitu ya, enggak bubuk-bubuk gitu ya. Oke ya, mungkin dia tadi suaranya kayak bapak-bapak, aksennya kayak agak lebih dalam gitu ya. Belum bapak-bapak soalnya ya. Oke, minta tepuk tangannya dulu dong. Kelompok yang berapa ini? Oke, yang ngerti bumi ya. Oke, yang kelompok lain siapa? Oke, ini menjadi yang sisa dengan ya di dalam itu ya. Coba diminta satu kalimat. Coba diperagakan bagaimana siswa yang tidak itu gimana sih gitu. Supaya teman-teman juga ada juga. Oke, yang lain memperhatikan. Aduh, please deh. Saya banget sih kalian. Biar aku gimana sih? Kalau kalian maksa pakai tarian kampung itu, gue cabut. Oke. Untuk teman-teman sudah menunjukkan siswa yang agak sombong ini. Sudah sangat mendalami? Sudah. Oke. Nah, itu kira-kira intonasinya itu lebih apa ya? Lebih kayak naik gitu nadanya. Oke ya. Kayak lebih berendah
merendahkan temannya gitu ya. Oke. Ada yang sulit nggak kalau mempraktekkan yang kayak gitu? Siswa yang mana itu apa udah kayak mendadak daging gitu, udah memang dirinya gitu. Memang jiwanya ya. Oke. Oke, udah minta tepuk tangannya dulu dong. Satu lagi yang beda naskah. Siapa yang ini? Mutia. Mutia. Yaudah tadi udah. Ya udah. Ya boleh lah. Ya. Nah, anda sebagai apa? Sebagai siswa pembuli. Siswa, nah ini contohnya Pak di sini. Bukan pembulinya ya. Kan siswa pembuli itu agak kayak merendahkan gitu ya. Nah, ini membuli yang apa itu ya, yang jadi kelompok itu ya ceritanya ya. Nah itu coba minta satu kalimat gimana sih kalau siswa membuli itu gimana? Boleh diperagakan. Bagian yang dibuli dia. Iya boleh, yuk. Jadi Jalan 5 yuk. lo ngomong apa tadi? Ngapa? Udah. Oke. Itu lembar Jakarta gitu ya, agak jaksel gitu ya. Juga tidak tahu nggak ada itu. Iya. Bisa ya, oke. Sudah menunjukkan siswa yang membuli belum kalau yang seperti ini? Sudah. Belum. Kenapa? Apa yang masih kurang Pak? Yang tadi katanya kurang. Nah, karena sifatnya itu seperti mengintimidasi, nah itu kan berarti memang kayak memojokkan gitu ya. Nadanya itu agak tinggi ya, atau agak rendah. Agak kan di akhir-akhir tadi kayak tegas gitu. Lu Jadi kayak pertanyaan cuma kayak tegasin gitu ya. Oke. Ada yang berperan sebagai tokoh yang kalem-kalem gitu nggak? Ada. laras Langsung. galuh mas. Tapi kalau yang misalnya rendah hati gitu, Iya. laras jadi mulai jadi rendah hati gitu. Iya. Jadi apa kan? Jadi mau sama membuli semua. Enggak bohong. Gitu, coba minta kalau siswa yang baik gimana supaya tadi kan contohnya yang flat sudah, yang naik sudah, yang sombong sudah. Kalau laras gimana? Nah, orang-orang baik itu intonasinya bagaimana? Pengen tahu gimana orang baik. Ya, yang lain gimana ya? Itu ceritanya bela gitu ya. Oke. Nah itu kira-kira nada intonasinya itu lebih ke apa itu? Tapi itu lebih ke merintah gitu ya sebenarnya. Tapi oke. Tapi nggak kalem ya itu aja ya. Lebih ke membela gitu kan. Tapi sifatnya baik. Oke. Jadi berarti kan kita belajar kalau nada naik tegas itu belum tentu yang jahat, yang antagonis, yang protagonis yang membela temannya kan bisa tegas juga ya. Oke, ya udah minta tepuk tangan lagi untuk oke. Simulasi ya. Saya tidak bisa ya. Oke, yang di grab sudah mengumpulkan semua. Oke, sudah ada 2. Satu lagi? Belum? Satu lagi mana? Pemainnya siapa? Belum.
Yang belum siapa? Yang belum siapa lu? Belum. Yang belum siapa? Sudah. Yang belum kelompok siapa? Belum. Belum. Yang masih ternyata dialognya itu terpotong belum. Oke, hari ini bisa diselesaikan. Bisa. Nggak bisa begini. Yang itu siapa tuh si Ever? Oke, ya udah nanti diselesaikan ya, hari ini selesai ya. Oke. Dalam kelompok ya kan semua diharapkan mendalami ya. Nah coba ini sekaligus sebagai penugasan juga. Coba dalam kelompok ya kan sudah punya peran masing-masing ya. Coba di sini nanti peran dalam pementasan drama itu sebagai apa ya kan? Ada yang tokoh, ada yang juga sebagai penulis naskah juga nggak apa-apa ya. Ada yang merapikan juga kan. Sutradara itu aja ya. Nah, coba nanti dituliskan peran kalian itu sebagai apa ya. Judulnya apa, tugasnya apa juga ya. Bisa tentang sutradara itu nanti bisa mengatur perannya dalam drama ya, gitu ya. Penulis nanti bisa ikut apa berkoordinasi dengan sutradara. Kalau perannya, kalau sebagai siswa nakal ya nanti dijelaskan siswa nakal nanti sifatnya itu harus apa gitu ya. Munculnya harus misal mengintimidasi yang siswa yang baik atau yang protagonis gitu ya. Oke. Linknya ini sudah share. Supaya nanti kelihatan karakternya siapa aja ya. Oke, kalau sudah disikat semua ya? Sudah? Oke, sambil nanti diisi, sekarang dilanjutkan dalam kelompok lagi. Bisa mas. Oh, ya. Bisa foto link ya? Oke, nanti saya perbanyak dulu ya. Sekarang dalam kelompok nanti berkumpul dalam kelompok. Silakan kembali untuk persiapan dramanya ya kan. Apa yang masih kurang silakan dilatih kembali. Nanti sambil mengisi ini ya, kalau sudah saya betulkan ya. Nanti boleh kan ini supaya nggak tabrak suaranya atau terganggu, boleh di luar juga nanti untuk latihannya di kelas 12 yang kosong boleh. Nah sekarang maka silakan sambil dipersiapkan. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke, boleh berkumpul dalam kelompok. Udah bisa? Oh, oke. Sudah, Mas. Sudah. Oh ya, terima kasih ya anak-anak. Silakan nanti kalian kelompok masing-masing langsung menuju ke ruangan kelas 12 F 1, 2, 3, 4. Bisa jadi sana kalian pakai ruangan itu, tapi mohon dijaga kebersihannya karena kemarin baru dibersihkan Pak Awan. Ya, jadi silakan gunakan kelas itu untuk kalian. Kalian udah nggak reading lagi ya, tapi kalian mau apa ya namanya
Iya. Ya latihan dengan dialog yang sudah kalian hafal. Walaupun nanti perkataannya tidak sama persis dengan apa yang dinaskah, yang penting kamu tahu bahwa apa yang akan akan ya itu yang pertama. Yang kedua, Jumat besok karena naskah drama kalian sudah selesai, silakan nanti dikirim di linknya yang dikasih oleh Pak Frans. Tapi saya juga mengumpulkan hard filenya. Jadi minta tolong besok pagi atau siang dikumpulkan di meja saya. Kelas 12, kelas 11 F3 semuanya ya ada 3 paket. Gitu? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada silakan setiap kelompok menduduki kelas yang ada di bawah di sini. Monggo yuk. Ya nanti kalau teriak-teriak nggak mengganggu area kelas yang sampainya di bawah ya. Sampai yang di dalam. Dicoba, jangan terus ya. Ya ini. Oke. 1, 2, 3. Di sebuah SMA favorit terdapat murid baru nama Aini. Dia selalu ingin mencoba yang merasa budaya barat adalah segalanya. Sementara budayanya sendiri dianggap kuno. Inilah awal dari Ego yang akan belajar dan menguji arti itu bersama Ali. Sip 1. Sip 1. Sip 1. Maju. Kita mendatangkan murid baik silahkan perkenalkan diri. Hai everyone, kenalin gue hari ini. Kita dari International School. Gue harap bukan di sini nggak boring ya. Lah. Vibes-nya tetap asik. Nice to meet you ya guys. So asik banget sih kayak bicaranya. Kenapa masalah buat lo? Hal kayak gitu tuh udah biasa di Jakarta. Cukup Aini. Anyway, gue harap di sini ada yang kampungan ya. Cukup Aini. Silakan duduk di sini. Sudah. Jadi aku ngomong apa? So asik banget sih kayak bicaranya. Cukup Aini. Duduk di sebelah Kiara. Sekarang perhatian anak-anak, kita akan membahas tentang tema seni hapus sekolah. Tugas pun diberikan. Setiap kelompok
Iya, Neo dan oke. Jadi Mbak, bisa nggak kalau diperankan seadanya aja? Saya di skip aja. Apa ada yang menggantikan dulu? Jadi pakai suara itu enggak musik? Pakai. Yang kalau maksudnya tidak pakai suara itu. Tahun berapa? 4. 6 ya? 6. Tata suara itu. Udah habis. Berapa nih? Apa ya? Yuk, gas. Oke, itu. Mas banget nih di kelas. Yuk, saya nonton yuk. D. C. D. Nakung. Ini monumen mana apa? Monumen apa? Ya, gas. Aku jadi Parul. Ini mau apa itu? Onam maksudnya. Kok ganti nama ya? Soalnya dia udah lama banget. Itu udah apa? Itu tuh paling netral waktu itu. Ini malam ini. Mau. Sekarang kalau boleh mana ya? Boleh mana ya? Apa ya? Remix. Remix sertifikat. Ini dia udah Oh ya, saya itu ya. Tapi regulasi yang buruk itu membuat kebiasaan. Kalau nggak ada komnya itu nggak bakal yang itu kemarin beda-beda nih orang komen, tapi kalau sekarang ini saya berapa ya, dan lebih kompetitif dengan kemampuan kayak gitu. sejarah itu reformasi pakai saya dulu. Transis. Ya, Ini tuh bicara sama saya sekarang. Di mana kelas? Iya. Ini berapa? Wah, gila. Mas, tapi itu kalau banyak dan kita jelek-jelek kalau mas belum belajar. Iya. Tapi banyak orang yang bilang kalau ini makannya dan kita habis belajar kita cut semua. Dari Memang berapa yang setelah kalian praktek jadi berapa? ini ya. Cuma itu. Lebih nggak apa-apa. Sebenarnya ceritanya itu kalau dari mana dipaksain di bawah ini tapi kalau pas ceritanya nggak sampai kan malah lebih baik nanti ya di menit ya nanti lebih dikit nggak apa-apa. Jadi ceritanya tetap tapi yang lebih bagus aja. Karena kita juga sampai coba aja.
Naratornya itu sebenarnya bisa tetap di depan pojokan gitu kalau mau bagus ya, nggak usah. Kalau yang mau sana kayaknya naratornya tampil terus ke belakang lagi gitu, terus tampil ke belakang kan. Narator kan menggerakkan ceritanya kan, ya. Jadi depan terus juga boleh. Yuk, 1, 2, 3. Gak saya nih sebenarnya jalan Hari ini udah sekitar sini. namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang siswa baru yang datang dari timur Indonesia. Namanya Aula. Siswa asal. Dia datang dengan harapan mendapatkan teman dan pengalaman baru. Namun logat bicaranya yang berbeda justru membuatnya menjadi mempertanyakan beberapa sesuatu. Silakan, Pak Irfan. Bagi anak-anak, jadi hari ini kita ada teman baru nih. Mana? Enggak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya bernama Ona. Saya berasal dari Papua. Saya harap saya bisa punya teman banyak di sini. Oke, silakan jualan. Bapak hari ini ada rapat ya. Jadi silakan kalian buat esai tentang keberagaman Indonesia. Baiklah. Baiklah. Pak Irfan, Pak Ali dan teman-teman berkenan. Iya. Jadi Kalian bikin saya seksi. Biar anak-anak yang nakal aja. oh nah, itu juga dari Bapak. Serius ngomong ini. Oh iya. Ada seorang saya. Mama ini ketukar tadi kalian semua dalaman dan kesana juga ada internet. Berarti realisasi kita. Yang ini yang media yang fix banget. Berarti kan Kedua pagi hari. Suara ayah bercokok menandakan pagi sudah mulai menapak. Masih ada beberapa hari sebelum ayah mulai berbunyi. Ia pun pergi membereskan halaman kontrakannya yang dipenuhi daun. Boleh mas? Iya, enggak. Ini ada undangan. Berbagi ini buat besok minggu. Besok minggu. Oh iya, sih ya. Saya belum. Tanya. Apa tuh kayak gitu? Jadi daripada kayak orang pada Berarti duduk ya. Rekan harus duduk semua. Jadi tapi dibalik di kosong enggak? Oke, banyak. Yang kira sini berangkat. Rekan sama selanjutnya Balat ke atas bukan Sama malu banget emang kayak gitu. Balat Ya
Apa bentuk? Letter I. Berarti aku di tengah ini. Ya, Mas. Tunggu baca dulu. Ya, kata dulu dong. Oh ya, sudah. Laku deh. Tidak kata dulu. Gua tuh dulu nih saya nomor single langsung. Saya kira Aku saya bener. Aku ini coba. Ya sini oke ya kamu ini bos. Kamu kita bahas. Ya aku dunia apa nih aku. Cuma kan apa sih kan ada di sini sama orang. Kamu sih tuh. Oke. Kita dulu berayu. Oh. Ya, kurang deket. Kurang ubi. kurang U. Kurang Kan ya waktu kita kenal. Ya sahabat saya. Jadi ada nangmu. Ayo mundur lagi. Kita boleh. Evan yang Aku. ya. Dah, tapi ada udah. Kamu agak mundur. Enggak ada yang harus Sudah geser. Jangan. Bisa. Ya, Cherry gimana? Jadi harus itu sampai iya. Ini berarti. Mbak Rika. Oh, geser. Keluar dulu. Ya. Asa berbahaya loh. Langsung Kalau kan kita tuh cuma numpang main samping buat menurunin makan Menurutnya dua. Menurutnya sekaligus sutradara. Ya. Ya, yuk. Masuknya beberapa ada lawan alat sama ya ada di situ sini dari sini Tidak ada di sana. bisa tadi Oh, itu ragu gue yang sama lagi. Orang yang dari situ apa jauh loh bos? dari desa pagi itu dipenuhi suara sapaan dan obrolan antar warga. Mulai dengan semangat kebersamaan membahas persiapan yang menjadi tradisi turun-temurun di desa Sukatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng izin warga sedaya. Amargi sampun kalebet musim panen, sasi ngajeng besok kita badhe ngajakaken acara Merti Bumi. Warga sedaya diharapkan ikut semua nggih. Kita pakai adat desa supaya tetap lestari. Jadi ada. Jadi ada sih. Ada ini. Berarti bakal ada berarti bakal ada tanya. Berarti Ya benar. Hah? mau coba kan tapi kan Pak Edwin berarti bakal ada campuran kali festival ya Pak seperti tahun lalu. Iya, Nduk. Tolong Karang Taruna mulai mempersiapkan nggih buat festival. Di sisi lain dapat, para pemuda lainnya terlihat penasaran dengan wajah asing di antara mereka. Kita rahasia ada.
Tapi ekonomi enggak. Gimana ya? Sing ora gerungan. Aku percaya anak gue, itu anakmu. Ya langsung aja kono lah, mesti dorong kenal. Ya apa-apa. Ya wis lah, improve. Rapat selesai dengan hasil yang memuaskan. Arya terlihat jauh karena keterbatasan kehidupannya akan berhasil. Arya Oke. Rapat selesai dengan hasil yang memuaskan. Arya terlihat canggung di pojokan karena keterbatasan pengetahuannya akan bahasa Jawa. Saat pulang, Arya disenggol oleh seseorang dari samping. Ridu, sekretaris kantor. Gila tabrakan. Walaupun banyak. Oh iya udah pulang ya. Saat pulang, Arya disenggol oleh seseorang dari samping. Orang itu bernama Rio, seorang sekretaris kantor. Ngomongnya apa? Bilang aja kalian. Apa rapat selesai dengan hasil yang berarti aku ngomong sampai yang sekretaris Karang Taruna Desa Sukatani supaya sudah mulai dialog. Rapat selesai dengan hasil yang memuaskan. Arya terlihat canggung di pojokan karena keterbatasan pengetahuannya akan bahasa Jawa. Saat pulang, Arya disenggol oleh seseorang dari samping. Orang itu bernama seorang sekretaris Karang Taruna Desa Sukatani. Halo Mas, kamu yang bikin pas udah itu ya? Ini kan aku yang kita semua itu. Karena belum kenalan kan Mas. Kenalin nama beliau. Iya. Aku ada. Kayak Mas. Iya, Allah. Ya, yo. Iya, ada tidak. Aku ada. Mas, besok itu cara taruna ya sama aku. Besok tak ambil Mas. Ambil itu apa ya? Maaf saya nggak tahu. Itu ambil itu apa ya? Tak datangi. Tak sebut. Apa? Karang Taruna ya? Boleh deh, biar cepat adaptasi juga. Masa mungkin. Enggak, terima kasih. pulang dulu saya turun. Jangan enggak. Udah. Seminggu kemudian kita benar-benar berjalan seperti Oh, terserah mungkin. Covid ya tuh. Ayo berangkat tuh. Berarti pura-pura dia bisa ada. Langsung atraman ya, Keluar. Ini enggak jelas. Udah rampung.
Yuk kita cukupkan hari ini ya. Udah jam ya, balik kelas ya. Oke. Yang Google Form udah bisa diisi kan? Ya, Sudah, semua udah ngisi ya? belum. Oke, silakan isi dulu.